Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 8 bulan September tahun 2020. Di sini Alay melakukan penanaman CMK lolai di belakang rumah ya. Alhamdulillah di sini persemaian CMK lolai ini sekarang usianya kurang lebih 38 hari setelah semai, dan bisa Anda lihat terlihat tinggi-tinggi ya. Ini tingginya kurang lebih 25 sampai ada yang 30 cm bos. Ini sampai tinggi kenapa? Sampai ketuaan juga, sampai 38 hari setelah semai, karena memang Alay tidak ada wacana untuk nanam di belakang rumah, dan alhamdulillah dapat sewa di belakang rumah di sini. Jadi karena tidak ada persiapan, Alay mendadak jadi persemaian ini sehingga menjadi ketuaan gitu bos ya. Biasanya kalau usia persemaian itu 25 sampai 30 hari setelah semai Alay tanam, tetapi karena tidak ada persiapan di sini jadi usianya sampai 38 hari setelah semai baru bisa ketanam. Dan di sini bisa Anda lihat ada Mbak Kisut. Halo Mbak. Halo juga. Nah, ini Mbak Kisut ini melakukan pencabutan bibit dengan cara seperti biasa bos ya, dipegang batang bawah dicabut, lalu dicabut itu kan ada akar tunggangnya bos, seperti ini bisa kita lihat ya. Nah, ini akar tunggangnya kan terlihat panjang-panjang karena ketuaan, jadi kita potong menggunakan gunting ya, dengan cara seperti itu. Kita potong menggunakan gunting dan kita lakukan semua seperti itu. Kalau ada akar tunggang yang terlihat panjang, kita lakukan pengguntingan seperti itu tadi ya. Dan kita bisa lihat ke sana ada kawan-kawan kita udah melakukan penanaman. Yuk kita ke sana. Dan di sini ada Mas Kamit-Kamit. Halo Mas. Halo bos. Mas Kamit-Kamit ini tugasnya yaitu untuk pengairan ya. Untuk pengairan setelah tanam. Jadi setelah tanam ini kita lakukan penyiraman ya. Itu ada kawan kita yang udah melakukan penyiraman juga, ada Mas Widi sama Mas Panut. Nah, di sini sebelum kita lakukan penyiraman akan Alay beritahu dulu. Di sini kan sudah ada selang irigasi. Kenapa harus digendong gitu bos ya? Nah, di sini air yang Alay gunakan karena kemarin ini kotoran hewannya tidak Alay fermentasi. Jadi karena lahan mendadak ini, karena kotoran hewannya tidak Alay fermentasi, itu takutnya ada penyakit. Jadi kita lakukan penyiraman manual, itu menggunakan jiligen seperti ini ya, alat kocor jiligen seperti ini. Itu airnya dalam satu drum 200 liter air, satu drum 200 liter air ini Alay kasih Anfus 1 kilo atau 2 bungkus, karena satu bungkusnya ini setengah kilo. Maka kalau dikasih 2 bungkus berarti 1 kilo. Dalam satu drum 200 liter air itu dikasih 1 kilo Anfus. Kalau tidak ada Anfus boleh menggunakan Trikoge. Kalau untuk pencegahan penyakit itu lebih baik menggunakan Anfus atau Trikoge daripada mikroba seperti M4 dan lain sebagainya ya. Makanya di sini menggunakan Alay menggunakan Anfus. Kalau tidak ada Anfus boleh menggunakan Trikoge. Kenapa nggak harus dihisap menggunakan mesin Alkon atau menggunakan selang irigasi? Karena Anfus ini bos, Anfus ini serbuk yang tidak bisa larut. Nanti kalau kita hisap menggunakan mesin lalu kita masukkan ke selang irigasi, takutnya menyumbat selang. Kalau menyumbat berarti kan nanti tidak bisa mengalir. Makanya yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita menggunakan cara manual seperti ini. Jadi lebih tepat sasaran dan tidak akan menyumbat selang ke depannya. Jelas ya? Oke. Dan ketika kita setelah melakukan penyiraman bos ya, kalau kita mau ngambil lagi kita usahakan diaduk-aduk kembali. Dan kalau bisa bos ya, dalam satu drum 200 liter air ini tadi selain Trikoge ataupun Anfus 1 kilo, itu dikasih gula pasirnya setengah kilo atau 1/4 kilo ya. Itu lebih bagus untuk mempercepat perkembangan spora dari Anfus atau Trikoge tersebut. Oke, jelas ya. Terus bisa Anda lihat di sebelah sana udah ada kawan-kawan kita yang melakukan penanaman. Kita bisa menyapa kawan-kawan kita. Halo bos.
Alhamdulillah, semangat semua. Jadi seperti biasa bos ya, sebelum kita melakukan penanaman terlebih dahulu kita melakukan bikin lubang ya, bikin lubang seperti ini. Ini menggunakan kayu yang diruncingi seperti video-video sebelumnya ya. Kayu yang diruncingi, contohnya ini anggaplah kayunya bos ya. Anggaplah ini diruncingi gitu bos ya. Dengan cara digejukan seperti ini bos. Nah gitu ya. Semua kita lakukan dengan cara itu seperti itu semua. Dan ini tadi melakukan penajuan udah sampai sebelah sana, itu kayunya berdiri ya, tajuknya udah kelihatan. Terus setelah itu baru kita melakukan penanaman ya. Penanaman seperti biasa, pokoknya kita tanam aja, usahakan tunas daun kepel itu tidak terpendam. Tunas daun kepel itu seperti apa? Daun kepel itu seperti ini. Nah di sini kan ada pertama kita menyemai, biasanya itu kan ada daun yang sejajar, itu namanya tunas kepel. Ini jangan, daun yang sejajar itu jangan sampai terpendam gitu ya, jelas ya. Oke. Terus di sini bisa Anda lihat juga ada potongan bambu-bambu, ini panjangnya kurang lebih 7 cm. Ini untuk pencegahan uap panasnya, uap mulsa ya. Di sini Ale potong sepanjang 7 cm. Karena kemarin yang udah diaplikasikan di lahan itu ternyata yang dipasang belombong sama yang tidak ternyata lebih bagus yang memakai belombong bambu ini. Kalau mau menggunakan paralon mungkin bisa, mungkin biayanya lebih membengkak. Cuman Ale adanya bambu ini, jadi menggunakan bambu karena juga bisa digunakan untuk beberapa tahunan gitu bos ya. Setelah kita selesai melakukan penanaman bos ya, kita lakukan pengocoran ya seperti itu. Yang dikasih anfus tadi gunanya itu untuk menyatukan antara akar dengan bedengan atau dengan media bedengan gitu bos ya, biar cepat menyatu gitu bos ya, biar cepat hidup juga. Dan penanaman ini bos Ale lakukan di pagi hari. Sebenarnya yang paling bagus melakukan penanaman itu di sore hari. Tetapi karena kemarin eksperimennya nanam di pagi hari menggunakan bambu juga lebih bagus hasilnya. Jadi Ale cari waktu yang longgar di waktu pagi hari. Gitu bos ya, jelas ya. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.